dengan low kicknya Paleka dan ada low kick ya, sama push kick juga nggak berasa sih push kicknya. Tapi yang berasa pas di ground and pound. Itu terasa banget ya? Itu berasa bang, nggak bohong, nggak berasa banget. Nah posisi memang full mount itu bang, ini aku menjelasin pas full mount ya. Oke. Pas full mount itu Pas seperti full apa? mount itu kan memang Paleka postur lebih besar ya. Oke. Jadi berat. Jadi ketika kumis bridging 3 kali, kok nggak kebalik ini orang tuh dia. Tapi banyakan sedih sama kecewa sih atas kekalahan kemarin. Kekalahan kemarin. Kumis disiapin untuk menang, bukan untuk kalah itu dia. Cuman kumis mikir di otak kumis tuh sudah terdoktrin, gue harus siksa tuh bang, harus mukulin. Jadi udah nggak mikir yang lain-lain lagi tuh dia. Ya di situ udah kumis ada pikiran udah tap kalah aja udah. Halo Sobat One Pride MMA Indonesia dimanapun Anda berada. Wow, hari ini gue take over dulu dari podcastnya One Pride MMA Indonesia bersama gue Jim Kini. Dan kali ini gue pengen membahas sesuatu nih tentang pertandingan Celeb Fight kemarin, King Size New Champion 2024 Jakarta kemarin. Kali ini langsung saja, ini di spesial kita yang sudah hadir saat ini. Pengen menceritakan juga kesan dan pesan di One Pride MMA Indonesia seperti apa. Let's go, are you ready? Please welcome Kaisar Komis! Wow! Miss, gimana Miss? Keluarga sehat semuanya? Alhamdulillah. Cedera aman semuanya? Alhamdulillah. Nanti cerita ya? Iya. Tentang pengalaman di Mixed Martial Art Indonesia, One Pride MMA Indonesia. Yes. Miss, ceritain dong pengalaman lu nih. Di suasana hari ini, after match kemarin. Ceritain dong. Cedera nggak ada ya, cedera bagian mata itu dia. Bagian mata sama sini kemarin agak sakit, lebam ya. Oke. Lebam dikit itu dia. Itu aja sih, lebam dikit. Kalau kumis yang kumis rasain ya. Setelah match kemarin ada kecewa, dia sedih, tapi ada rasa bangga juga. Tapi banyakan sedih sama kecewa sih atas kekalahan kemarin. Kekalahan kemarin. Menyesal nggak sih lo? Teknik yang selama ini lo pelajari nggak keluar? Menyesal, jelas ya. Menyesal banget. Karena nggak sesuai game plan bang. Nggak sesuai game plan. Dari permainan kumis nggak sesuai game plan sih. Tapi lo mengingatkan kemarin gitu ya. Dari persiapan lo berapa lama sih persiapan? Persiapan 3 bulan. 3 bulan? Iya. Itu udah oke, Miss, harusnya Miss. 3 bulan tuh pagi 2 kali bang, pagi sore ke malam. Sparring ada juga. Light sparring juga ada, hard Ada. sparring juga ada. Hard sparring ada. Ceritain dong, bagaimana pengalaman di TC lo kemarin? Kemarin kita memang prepare-nya sangat niat ya untuk menghadapi Paleka ini, jadi memang kumis disiapin untuk menang, bukan untuk kalah itu dia. Makanya kumis sangat confident banget waktu ketika sewar dan ketika ketika podcast, ketika ketemu face off sama weigh in juga sangat confident dan percaya diri banget akan pasti menang tuh dia. Makanya kumis pengen banget mukulin Paleka dan siksa Paleka di oktagon. Ya tapi kenyataannya gitu bang. Kumis latihannya intens tuh dia. 3 bulan ini pagi. 3 bulan, oke. Iya 3 bulan pagi tuh kumis striking. Oke. Kumis dilatih sama ada coach boxing. Oke. Mungkin kenal Bang Devri Palulu. Tahu? Ya Bang Devri Palulu yang latih untuk boxingnya. Untuk boxingnya, oke. Iya. Terus untuk grappling, groundnya itu sama Prof Maxtino, teman-teman dari Warrior. Oke. Iya. Gua nonton dari awal nih, dari lu entrance dan lain sebagainya. Kita lihat yuk cuplikan video dari fight lu kemarin nih melawan Paleka. Let's go. Nah, lihat Miss, gimana Miss? Lu komen dong. Iya. Gimana pertandingan lu? Ini, aduh. Kumis tuh gregetan karena, ini Bang Ini, Miss, udah. Ini bagus, Miss. Lu membari jual beli pukulan, lu berani banget di round pertama begitu wasit menyerahkan ke lu. Ini bagus tuh, lihat tuh. Keren banget, Miss. Ini belum tentu ada yang bisa seperti ini, Miss. Lu bagus banget. Apa kekurangan lu dan lain sebagainya, Miss? Itu kumis tuh kelihatan kan, Bang Oke. Bang Jim. Tuh kumis kelihatan tuh. Oke. Kumis tuh kelihatan emosinya. Di Oke. situ kumis memang kebawa emosi karena dari lagu, terus memang dari sewar tuh dia. Oke. Nah, Kita kumis lihat. karena emosi. Kalau gue lihat ya, udah bagus banget, udah mendominasi poin, Miss.
Ya, karena kumis emosi, nafasnya habis, Bang. Oke. Lu udah dapat Nah, tuh. ini sebenarnya udah bisa RNC. Lu udah bagus banget, Iya. udah dapat back ya. Udah mau RNC. Oke. Cuman kumis mikir di otak kumis tuh sudah terdoktrin, gua harus siksa tuh, Bang. Oke. Harus mukulin. Jadi udah nggak mikir yang lain-lain lagi tuh dia. Makanya game plan tuh sebenarnya kan kumis harus RNC ya. Oke, game plan lu. Nah, Iya. di sini berkali-kali Atau Paleka ambar. mencoba ya untuk spinning. Iya. Oke, berkali-kali di sini Paleka mencoba untuk spinning back piece gitu, tapi ternyata gagal terus dan lu moving lu bagus banget. Ayo dong. Sebenarnya ini, Bang, ini kumis di game plan itu nggak ada buat ke bawah ya. Oke. Buat ke bawah tuh pas di ronde kedua. Kalau game plan kumis itu untuk ke ground tuh ronde kedua. Ronde pertama itu memang fokus striking. Nah, di sini kumis sudah ngelakuin kesalahan sih, Bang. Kenapa? Oh, udah bagus, Miss. Oke, Miss. Itu bagus banget. Tadi lu sempat kena juga yang namanya head to the punch kan, dan akhirnya lu mencoba take down dan recycle. Kembali lu yang kena. Kumis kan sempat kena high kick juga kan. High kick itu nggak berasa, Bang. Makanya kumis Wih. serius. Wow. Karena kumis memang dipukulin ya, karena di latihan dipukulin, emang berdarah-darah dipukulin pakai gloves yang Di training camp itu. di training sama Kopaska, jadi benar-benar disiksa tuh dia dari segi fisik, jadi nggak kaget tuh dia dengan low kicknya Paleka, dan ada low kick ya, sama push kick juga nggak berasa sih push kicknya, tapi yang berasa pas di ground and pound, Bang. Itu terasa banget ya. Itu berasa, Bang, nggak bohong, nggak berasa banget. Pada saat itu kan Celebrity Fight kan pakainya hybrid kan, Iya. glove-nya itu kan. Kumis kan udah request tuh waktu waktu weigh in kan, Kumis request tuh untuk pakai gloves biasa. Serius, Miss? Serius. Wow. Kumis request pakai glove biasa. Dari game plan lu kemarin, apa kekurangan, men? Kekurangan Kumis, Fisika? kalau karena first time masuk oktagon, Bang, ya. Kesalahan lu apa tuh kemarin? Kekurangan dari fight lu kemarin, entah lu mungkin emosian atau memang lu terlalu barbar dan lain sebagainya. Satu, emosi, itu dia. Kumis nggak bisa kontrol emosi Kumis, jadi teknik semua hilang, itu dia. Yang kedua, otak Kumis tuh kedoktrin dari lagu ya. Dari lagu entrance itu memang Kumis nentuinnya hamin berapa, jadi Kumis kebawa sama entrance, jadi emosinya stabil, nggak ada happy, nggak ada senyum dan sebagainya macam. Abang bisa lihat dari awal sampai dari Kumis, dari dibuka tuh gerbang, sampai Kumis masuk oktagon ada senyum Kumis? Nah, Nggak ada. sedangkan Kumis diajarin di camp Di camp? untuk smile. Ini kesalahan fatal udah. Nggak bisa ternyata. Ternyata nggak bisa smile kemarin. Oke. Itu berarti Kumis sudah under control, di bawah emosi, tekanan Jadi tensinya udah. emosi membuat lu kehilangan, setuju Iya, nggak? Setuju, Bang. Next ke depannya seperti apa tuh? Next lagu entrance-nya tuh dia. Itu bikin lu membara ya? Iya, jadinya Boleh tuh. Lepas oktagon lo. Miss. jadi ke bawah, Bang. Oke, gue mau ngeliat review video lu yang pada saat lu kena ground and pound. Seperti apa nih dia? Oke, Miss. Nah, posisi lu yang take down dan lu sekarang kena ke take down sama si orang Paleka. Ini berat badannya dia. Paleka emang berat. Dia. Nah, ini kan Lu udah berusaha untuk mengambil posisi mount kan? aku berusaha bridging. Oke. Di sini. Ini kan memang ini cara escape dari posisi mount ya, Yes. full mount. Kita escape harus bridging. Oke. Nah, pas posisi bridging ini memang Kumis kena mental ketika kan Kumis ada cedera MCL, Bang. Oke. Ada cedera MCL, jadi memang begini tuh ngilu. Sejak kapan tuh? Itu hamin 10 tanding. Sebenarnya sudah ditawarin sama Prof Max, Kumis ke dokter Koni, ke Koni DKI Jakarta. Itu sama Profesor Jun, beberapa terapi, ada 3 terapis sampai Kak. Kumis itu pakai 3 terapis untuk nanganin Kumis. Karena Kumis pengen tetap fight, nggak mau diundur. Karena ada tawaran untuk, Mis undur? No. Aku bilang, tetap fight. Kumis Tetap fight? Iya, Kumis nggak mau undur dan nggak mau ditunda-tunda. Aku bilang fight. Oke. Prof Max udah nawarin, undur Mis, nggak apa-apa kalau undur, karena kamu nggak maksimal, dia bilang. Akhirnya Kumis mutusin tetap fight, akhirnya dibawa ke Koni, diobatin, habis itu ke camp, hamin 10, Kumis ditanya, masih ngilu nggak? Masih ngilu, kamu udah nggak bisa latihan, ada syarat solusinya suntik. Oke. Akhirnya Kumis solusi disuntik. Oke, penghilang nyeri itu. Penghilang nyeri. Oke. Nah, pas posisi memang full mount itu, Bang, ini aku menjelasin pas full mount ya. Oke, pas full mount itu Pas seperti full apa? mount itu kan memang Paleka postur lebih besar ya. Oke. Jadi berat. Jadi ketika Kumis bridging 3 kali, kok nggak kebalik ini orang tuh dia. Ya di situ udah Kumis ada pikiran udah tap, kalah aja udah.
Kalau nggak gue tap, gue hancur tuh dia. Gue nggak bisa fight lagi nih, tuh dia. Tapi lu nggak menghitung beberapa detik dan momen untuk Kumis bridging segala macam dan sebagainya. Kumis masih sadar itu Kak, masih ketika di kena elbow ya. Elbow. Kalau pas gini masih Pada saat lu ground and pound itu? ya pas ground and pound, pas dikena elbow tuh Kumis sudah mulai melek. Oh, gue di posisi sakit nih. Wow. Ya, pas elbow gue berasa yang elbow ketiga apa ya? Gue bridging. Tak, ngerasa berat, udah. Gue malas bridging udah, Bang. Dan itu gagal. Ya udah, Oke. gue nikmatin aja udah. Nikmatin sampai gue nggak kuat. Oh, kayaknya udah cukup nih. Elbownya udah. Oke. Gua tap. Gimana perasaan lu melihat performance dari seorang Paleka gitu? Dan dia nantang Randy Pangalila loh. Kalau menurut Kumis, performanya Paleka, dia nggak mungkin nggak latihan, pasti latihan. Itu dia. Dan aku yakin Paleka juga pengen memberikan performa yang terbaik untuk para penonton dan pendukungnya. Itu Kumis yakin. Untuk nantang Randy Pangalila, menurut Kumis itu ya wajar Bang ya. Ketika kita menang pasti ada euforia untuk Kesenangan hati. Euforia, gimana sih gue menang? Oh, ya udah pasti ya wajar. Jadi euforia apa sih Bang? Euforia menang. Euforia kemenangan. Kumis kalau menang juga Kumis tantang buah kakao. Wow, nggak ada salah dong. Rian Garcia, Tank Davis. Miss, ada nggak sih yang merasa sedih, perasaan keluarga lu yang nonton acara dan sebagainya, lu berkelahi atau lu fight di One Pride MMA? Sedih ada, nyokap bokap. Nyokap bokap Ya. lu? Wow, apa perasaannya dia? Nangis sih Bang, nangis itu dia. Ya reaksinya seperti apa gitu, orang-orang terdekat lu? Ya. Istri lu kah, keluarga lu dan lain Istri sebagainya? kemarin memang posisi Kumis Teman-teman lu kan, gimana ya, perasaan? Kumis berantem kan. Sebelum tanding tuh yang berantem. Sama istri? Karena kan nggak nyuekin dia selama persiapan fight. Yes, Nggak itu pernah, manusiawi itu. iya nggak pernah ngurusin keluarga. Ya, emang resiko kalau menjadi fighter gitu Bang. Harus fokus latihan. TC itu persiapannya matang banget. Gimana reaksinya orang tua lo? Ketika lo melihat lo mau bertanding dan kekalahan lo itu? Kalah ya gitu Bang, sedih aja. Anaknya dipukulin. Teman-teman lo? Teman-teman gregetan sih. Gregetannya kok kalah, sudah latihan keras-keras. Mereka tuh ngeliatin Kumis latihan keras banget kan. Jadi berpikiran unlimited menang tadi. Oke. Kena pukul edik nggak gitu? Jadi ngerasa, aduh pengen lagi gitu. Kalau jujur Bang, ketagihan sih. Ketagihan ya, jadi edik ya. Iya, edik. Jadi rasa pukulan itu kayak gimana? Ya udah, gue pengen coba lagi gitu. Ini Kumis kan sebenarnya tuh dari dokter itu bagian sini nggak tahu ya retak atau gimana. Karena Kena elbow. kena elbow. Iya. Ini kan retak tuh di bagian sini tuh dia. Kalau Udah nggak salah tuh di-ronsen retak. tuh? Iya, udah di ronsen tuh kemarin CTR itu retak, jadi nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh kena benturan selama 3 bulan katanya. 3 bulan, 4 bulan gitu. Miss, teman-teman fans dan lain sebagainya juga kan pasti penasaran nih. Gimana urusan lo sama Paleka? Apakah udah selesai atau memang ya gue pengen rematch lagi nih sama Paleka nih? Rematch lah. Wih. Ya kan, tapi kan Kumis KO ya, nggak mau. Tapi kalau dalam hati Bang penasaran, masih sangat penasaran tuh dia. Pengen fight lagi. Ya semua kembali ke promotor. Semua kembali ke promotor. Semua kembali ke promotor. Kalau disuruh rematch, let's go. Let's go Let's gitu ya. go, kembali. Ya, Kumis siap. Tapi tadi lu bilang sama gue tuh, cedera berapa lama lo recovery-nya? Iya 3 bulanan sih. 3 bulanan? 3 bulan deh, nggak boleh fight ya. 3 bulan tidak boleh event. Ya mungkin Oke, nggak arti gini. Desember Januari boleh lah. Dari setelah fight itu loh, lu merasa nyaman dari setelah fight kemarin, hari 1, hari kedua, hari ketiga gitu. Apa yang lu rasakan? Hari pertama, kedua, ketiga memang hari ketiga Demam. sampai hari ketiga tuh nggak ada demam sih Bang. Cuman memang bagian sini tuh senut ya. Bagian sini emang senut, bagian mata tuh kan lebam Bang ya. Karena memang kena elbow di sini. Jadi Kumis jujur memang bagian hidung sini tuh senut sama nggak bisa napas biasa. Sempet waktu itu ada yang lu tantang juga deh sebelum Paleka deh. Yang Kumis tantang. Sebelum Paleka. Banyak Bang. Banyak ya? Banyak musuh dong, Miss. Nggak banyak musuh, karena dunia combat sport ini kalau kita nggak nantang, nggak ada yang mau main kan. Kalau tidak nantang, nggak ada yang mau main. Iya. Sebutin Sekarang Kumis malah di MMA, Bang, setelah masuk One Pride, malah nggak ada yang berani. Tuh, Wow. Iya. Paling kan cuma Bokir aja yang berani call out di podcastnya Paparok ya. Dia berani call out, katanya penjilat, Kumis sama Paleka katanya penjilat. Ayo, kalau berani MMA itu dia. Di One Pride. Gitu. Tapi penting sih, Miss. Next apa lagi nih yang harus lu perdalam lagi untuk teknik dari MMA ini kan sedikit ya.
takedown, grappling, and striking-nya juga ada. Apa yang ingin lu perdalam? Entah Pengendalian striking-nya, diri sih. Pengendalian diri juga penting. penting ya. Iya. Kontrol Emosi. semuanya kontrol diri itu penting. Nggak cuma latihan teknik. Kumis dapat pelajaran teknik juga nggak cuma teknik, tapi kontrol diri itu penting ternyata. Penting banget, Pak. Penting Iya. banget. Penting Karena banget. ketika lu punya ada dua emosi sih, emosi mengeluarkan teknik sama emosi lost control. Iya, lost control. Kumis, kita udah ngobrol-ngobrol sama lu nih. Tapi gue nggak asik banget kalau ngobrol cuman lu sama gue aja. Lu percaya nggak sih kalau gue bisa ngundang lawan pertandingan lu kemarin? Udah siap, Paleka. Serius? Hanya di podcast One Pride MMA Indonesia. Emang dia ada? King size nih champion beneran. Oke, gue panggil ya. Serius ya. Alright, the our champion celebrity fight. Please welcome King Paleka.